واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa semoga salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi akhir zaman, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di umat manusia, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan umat manusia dari kesesatan penyembahan terhadap berhala menuju kepada penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin membawakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala tersebut mengungkapkan, menjelaskan tentang tujuan umat manusia diciptakan di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku. Inilah tujuan umat manusia diciptakan di atas muka bumi ini, yaitu mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara para ulama pun mereka telah menjelaskan makna ya'budun, yaitu yuwahhidun. Mana beribadah di sini adalah maknanya adalah mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
dalam segala ibadah mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ada beberapa hal, ada beberapa pengesaan yang harus kita tunjukkan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yaitu kita harus meyakini bahwasannya Allah benar-benar ada di antara kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Karena ini yang menjadi topik di antara orang-orang ateis, yang mana mereka tidak meyakini adanya Tuhan, tidak meyakini adanya pencipta. Padahal telah dijelaskan oleh para ulama, tidaklah segala sesuatu melainkan ada yang mengurusnya. Sebagian para ulama menjelaskan, lihatlah bagaimana kapal yang kecil itu tidak mungkin berlayar dengan sendirinya, melainkan ada nahkoda di atasnya. Itulah perumpamaan para ulama. Bagaimana dengan alam semesta yang begitu besarnya, sampai-sampai antara bintang yang satu dengan planet yang lain tidak mereka bertabrakan, karena ada yang mengatur. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini yang kedua, yaitu bahwasanya kita harus mengesahkan Allah dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rububiyah Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan oleh para ulama. Ar-rububiyah al-imanu bi anna Allah Subhanahu wa taala huwal mudabbir ar-razik yuhyi wa yumit. Yaitu kita beriman atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini, beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang mengatur alam semesta. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain para ulama menjelaskan bahwasannya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rizki kepada kita, maka kita esahkan bahwasannya satu-satunya zat yang memberikan rizki kepada para makhluknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menghidupkan, kita yakini bahwasannya yang menghidupkan seluruh umat atau seluruh makhluk di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dalam hal Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan umat manusia pada hari kiamat kelak, itu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata para ulama, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang memberikan rizki, yang mengatur alam semesta, yang membangkitkan manusia pada hari kiamat, itu tidak cukup memasukkan seseorang dalam Islam. Meyakini itu semua tidak cukup memasukkan mereka di dalam Islam sebagaimana Islamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, yang menghidup dan mematikan, itu pun diyakini oleh orang kafir Quraisy. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada orang-orang kafir, siapakah yang menciptakan mereka? Mereka pasti akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa mereka tidak dimasukkan dalam Islam? Jawabannya kaum muslimin, karena mereka tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhid yang ketiga, di dalam pengesahan yang ketiga, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala.
Apa itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya? Yaitu al-iqraru bi anna Allah Subhanahu wa taala huwal mustahiqqu lil ibadah. Yang itu mengikrarkan, menetapkan bahwasannya satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tidak dimiliki orang-orang kafir Quraisy. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan mereka ke dalam Islam? Karena mereka tidak memberikan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kata lain kata para ulama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan hamba. Apapun perbuatan hamba yang melalui ibadah tersebut, hendaknya dia memberikan semua ibadah tersebut hanya untuk Allah. Berbeda dengan orang kafir Quraisy. Mereka meyakini Allah sebagai pencipta mereka. Mereka meyakini Allah sebagai pemberi rezeki mereka. Tapi mereka beribadah kepada Allah melalui menyembah dengan berhala-berhala tersebut. Dengan berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Berbeda dengan umat Islam. Umat Islam apabila mereka ingin beribadah, haruslah beribadah dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dengan nazar. Nazar harus dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Entah itu dengan berkurban, yaitu menyembelih. Hendaklah semua sesembelihannya hanya untuk Allah. Nazarnya hanya untuk Allah. Puasanya hanya untuk Allah. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid yang pertama dan yang kedua, dan yang ketiga yang harus kita pahami bersama. Kita meyakini Allah sebagai pemberi rezeki, kita tidak meyakini Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang diberikan ibadah kepadanya, maka tidak bisa memasukkan kita dalam Islam. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatul Islam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin menjelaskan tentang tauhid yang terakhir, itu pengesahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang keempat, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut oleh para ulama tauhidul asma wa sifat. Apa itu tauhidul asma wa sifat kata para ulama? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ingat kaum muslimin, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ditetapkan oleh umat manusia, tapi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melalui Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita memberikan nama Allah Subhanahu wa taala kecuali yang diberikan oleh dirinya sendiri ataupun yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana contoh, Allah memberikan namanya dalam surat yang atau dalam ayat yang paling mulia, yaitu ayatul kursi. Kenapa ayat ini menjadi ayat yang mulia? Karena Allah menjelaskan tentang dirinya dalam ayat tersebut. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa dirinya dalam ayatul kursi. Allahu la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu wal Qayyum, yaitu yang maha hidup. Ingat kaum muslimin, kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti kehidupan makhluknya. Dijelaskan oleh para ulama, kehidupan Allah Subhanahu wa taala
tidak seperti kehidupan umat manusia atau umat atau makhluk hidupnya. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak diakhiri oleh kematian. Berbeda dengan kehidupan manusia. Kehidupan manusia diawali dengan tidak ada dan diakhiri oleh kematian. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan bahwasanya Allah hidup, tapi bukan berarti kesamaan hidup atau kesamaan lafaz hidup itu seperti samanya lafaz hidupnya manusia. Ini berbeda kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan nama-nama beliau atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, Al-Hayyu wal Qayyum. Al-Qayyum, Allah memiliki nama Al-Qayyum yang harus kita tetapkan, yaitu bahwasanya Allah yang terus-menerus mengatur alam semesta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meniadakan nama yang tidak diberikan kepada dirinya ataupun sifat yang tidak diberikan kepada dirinya. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak disifati dengan la ta'khuduhu sinatu wala naum, tidak disifati dengan rasa kantuk ataupun tidur. Allah meniadakan rasa kantuk dan tidur bagi dirinya. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, penetapan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita memahami tauhidul asma wa sifat, ada 4 perkara yang harus kita yakini kaum muslimin. Yang pertama, yaitu kita tidak boleh memperumpamakan nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang lainnya, dengan nama atau sifat-sifat makhluknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah pada hari kiamat itu berbicara. Akan tetapi berbicaranya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita memperumpamakannya sebagaimana berbicaranya makhluk. Karena pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam, memiliki sifat berbicara. Maka berbicaranya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti berbicaranya makhluk. Karena nanti pada hari kiamat Allah akan mengajak seluruh manusia yang pertama sampai yang terakhir dalam satu waktu, dan tidak ada perantara di antara mereka. Kalau kita umat manusia, kalau kita sekarang berbicara dengan 10 orang harus satu persatu. Tapi Allah pada hari kiamat tidak seperti kita. Allah berbicara dengan seluruh makhluknya tanpa perantara, dan itu dalam satu waktu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita tidak boleh menolak nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menetapkan satu nama atau satu sifat, maka kita tidak boleh tolak nama tersebut. Ini tidak sesuai dengan keinginan manusia. Maka tidak boleh dengan hujah seperti itu. Maka kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datangnya dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tidak boleh kita membagaimanakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nama-nama atau sifat-sifat pada makhluknya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah sebagian umat manusia, mereka menyamakan antara sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat makhluknya. Bagaimana mereka menyamakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan hanya kesamaan nama. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah kita tidak boleh membagaimanakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah tidak membagaimanakan sifat Allah. Jadi kita tidak boleh terbetik dalam pikiran kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal yadahu mabsutatan, bahkan Allah memiliki 2 tangan. Maka kita tidak boleh membayangkan dalam benak kita bahwasanya tangan Allah seperti kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada yang serupa dengannya.
wa huwas samiul basir, dan dialah yang maha mengetahui, dan dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi umat Islam, itulah pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin sebenarnya pembahasan ini sangatlah panjang, tapi khatib ingin memberikan gambaran secara umumnya agar umat Islam benar-benar tahu bagaimana cara meyakini Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah. Karena banyak sebagian umat Islam salah dalam memahami bagaimana cara mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا